kita membangun ibadah keluarga Blok 4 GKJW Simomulyo. Kita mulai ibadah malam ini. Ibadah keluarga pada bulan Ekumene saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan Roh Kudus Sang Penolong umat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah pada kita semuanya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 257 ayat pertama, Aku gereja, kau pun gereja. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang Kau curahkan di dalam keluarga besar Blok 4. Terlebih pada malam hari ini ya Bapa, kami akan membangun ibadah. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Sertai kami, urapi kami ya Bapa, sehingga apa yang Kau firmankan, apa yang kami renungkan malam ini, bisa kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kita membaca bacaan Alkitab. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Begini firman Tuhan. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan, tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-hala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda
dengan perantara semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantara hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyirah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perompak-perompak sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkut Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan, dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantara semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Dari bacaan Alkitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. Kita ambil ayat nasnya dari ayat 14. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya Tuhan Allah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini dari bacaan kita Alkitab, gereja memberi judul menyikapi warisan genetika. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudara pernah mendengar istilah bibit bobot bebek. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang tua kita dulu seringkali kalimat bibit bobot bebek itu digunakan untuk mencari atau menentukan pasangan hidup anak mereka. Apa sih pengertian bibit bobot bebek? Bibit asal-usul atau garis keturunan seseorang. Artinya seseorang dilihat dari garis keturunan, siapa orang tuanya, siapa kakek nenek moyangnya. Dari sini orang tua
kita bisa menilai seseorang memiliki watak karakter karena seseorang dilihat di mana seseorang itu dibesarkan, di lingkungan keluarga, dia dididik, melihat tingkah laku keluarga mereka, orang tua, saudara-saudaranya, sehingga pribadi dan wataknya terbentuk di dalam masa pertumbuhannya. Bobot artinya yaitu seseorang dinilai dari kualitas diri secara lahir dan batin. Artinya seseorang dinilai dari kondisi kesempurnaan fisik sampai dengan keimanan, ketaatan, beragama, pendidikan, pekerjaan, kecakapan, perilaku seseorang. Artinya seseorang itu dibaca dari apa? Secara lahir batinnya, kondisi lahir batinnya seseorang. Bebet, seseorang yang dinilai dari penampilan, bersandang, berpakaian, sesuatu barang yang dipakai digunakan. Ukurannya bebet sendiri adalah harta kekayaan. Seringkali kita juga mendengar guyonan kita dapat warisan 7 turunan, harta kita tidak akan habis. Tapi kita turunan ke-8, akhirnya kita nggak dapat warisan harta. Artinya dari bibit bobot bebet yang sering terlontar dari orang tua kita, orang-orang dahulu itu mengindikasikan adalah warisan yang diberikan, baik itu yang secara kelihatan maupun tidak kelihatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita juga sering melihat keanekaragaman tipe-tipe orang yang dimiliki orang-orang di sekitar kita. Kita bergumul dengan orang yang punya karakter keras, lembut, kaya, miskin, cantik, jelek, mungkin cacat, sempurna. Itu dalam kehidupan kita sering kita melihat itu. Kalau seseorang tersebut tidak bisa mengelola kondisi tipe yang dimiliki, tentunya akan menjadikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan di mata Tuhan maupun orang-orang di sekitar yang melihatnya. Contohnya, kalau kita bergaul, berteman dengan orang yang punya karakter keras, tentunya kalau kita menegur orang keras, kita nggak akan bisa. Dia akan bersikuku apa yang dilakukan selalu benar. Kita benarkan, dia pasti tidak mau. Akhirnya yang terjadi apa? Kalau kita sama-sama kerasnya, yang terjadi adalah kita akan berantem, selisih paham. Kalau tidak ada yang mengalah, tidak saling mengalah, itu adalah tipe-tipe atau karakter-karakter orang yang biasa kita jumpai setiap hari. Dalam bacaan kita tadi di Raja-Raja 2 pasal 17 ayat 7-23, yaitu menggambarkan runtuhnya kerajaan Israel pada zaman Raja Hosea. Kenapa kerajaan Israel pada waktu runtuh? Karena mereka tidak menuruti, tidak setia pada kehendak Allah. Dia mempunyai watak yang keras, menuruti sakar PDW. Artinya mereka berkhianat kepada Allah. Dalam bacaan 2 Raja-Raja ayat 17, pasal 17 ayat 7-23, yaitu menceritakan mereka berkhianat kepada Allah dengan menyembah berhala, membakar korban seperti yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Pada zaman Raja Hosea, mereka memori kita teringat nenek moyangnya dulu, apa yang dilakukan nenek moyangnya dulu, yaitu menyembah berhala, membakar korban, menyembah patung-patung, membuat patung-patung dan menyembahnya. Mereka punya warisan dari nenek moyang kita.
Allah mengutus para nabi untuk meringatkan bangsa Israel. Akan tetapi mereka keras kepala, tidak mau mendengar dan tidak mau kembali kepada Allah. Biarpun Allah mengirim nabi-nabinya atau menegur melalui nabi-nabi mengingatkan Israel, tetapi mereka tetap mempunyai keras kepala dan mereka tidak mau mendengar. Akhirnya apa, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mereka mengalami kesusahan sehingga kerajaan Israel diruntuhkan karena manusia pada zaman itu bersikukuh menyembah Baal, dewa penyembahan mereka. Pada ayat 14-15, inilah yang akhirnya kemudian membuat Israel dihukum Allah. Bapak Ibu, tentunya kita tahu manusia zaman dulu hidup di dalam waris dosa, berjalan dalam hukum Taurat, sehingga mereka selalu dihantui dengan pelanggaran-pelanggaran menentang apa yang mereka perbuat di hadapan Allah, tidak nurut. Dan pada saat ini Bapak Ibu, kita tetap percaya pada saat ini hidup kita tidak usah khawatir. Ada berita sukacita. Kalau orang zaman dahulu sebelum kedatangan Tuhan Yesus dapat waris dosa dan berjalan dalam hukum Taurat. Tetapi saat ini Allah datang ke dunia melalui anaknya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua yang percaya. Karena ketaatan Tuhan Yesus dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang dua hukum terutama dan yang pertama. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Yang kedua, hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan dengan pengorbanan tubuh darah Kristus yang telah mengkuduskan kita semua umat yang percaya, suatu kali untuk selamanya menghapuskan perjanjian yang pertama, hidup di bawah waris dosa, hidup di dalam bawah hukum Taurat, yaitu jalan yang lama, jalan kematian. Tetapi saat ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita telah dibukakan jalan yang baru, jalan yang hidup, perjanjian yang baru, sehingga hidup kita saat ini Bapak Ibu, hidup di bawah kasih karunia Allah, dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di bawah kasih karunia-Nya, kita mempunyai keberanian untuk merubah warisan dosa, warisan karakter, watak perbuatan yang tidak jelek, untuk berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu, seperti saya alami, saya sedikit berbicara. Kalau dulu seringkali saya juga mendengarkan kata-kata watak nggak iso diobati, lek watuk iso diobati, Bapak Ibu. Dulu kalimat itu saya sempat merenungkan. Kalau watak tidak bisa diobati. Tapi saat saya sadar bahwa di balik itu semua ada kasih karunia Tuhan. Artinya, Bapak Ibu jangan khawatir, watak seseorang itu bisa diobati. Batuk bisa diobati, watak pun bisa diobati. Siapa yang bisa mengobati watak, karakter waris kita yang jelek-jelek? Siapa? Yang bisa mengobati tetap Tuhan Allah kita. Kita harus datang kepada Dia, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk bisa merubah karakter jelek kita. Kita punya watak keras, kaku, amarah. Obatnya satu, apa? Introspeksi diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Kita kontrol diri kita melalui apa? Melalui doa. Kalau kita marah-marah, kalau kita emosi, diam sejenak, masuk dalam kamar, atau ambil Alkitab, atau doa, baca Alkitab, doa. Mungkin dari situ kita akan bisa dirubah.
watak kita yang kaku, warisan kita dari orang tua kita, mungkin warisan keras, orang tua kita mendidik keras, orang tua kita kasar terhadap kita dulu, sehingga kita ikut kasar. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami kayak gitu. Tapi jangan khawatir, saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam diri kita dan mencurahkan kasih karunia ke dalam diri kita, Roh Kudus memberikan penyertaan kepada kita. Jangan khawatir, kita pasti diubah. Kalau kita ngomong dari awal tadi, bibit, bebek, bobot, harta kekayaan, pendidikan, intelektual, jangan khawatir, karena melalui kasih karunia Tuhan Yesus sudah menjamin hidup kita. Jangan khawatir merasa kekurangan, jangan khawatir tentang harta, tentang kepandaian, tentang apapun yang kita butuhkan. Itu semua sudah diwariskan kepada kita. Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui Tuhan Yesus. Kalau orang tua kita belum memberikan berkat atau memberikan harta kekayaan kepada kita, belum memberikan kemampuan kita untuk memperoleh harta, tetapi percayalah kekayaan itu sumbernya datangnya dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, percayalah bahwa dalam diri kita masih memiliki potensi warisan gen pembawa sifat ketaatan yang baik. Bagaimana cara menggali warisan gen pembawa sifat dan ketaatan yang baik? Yaitu satu, kita selalu ingat pada Sang Pencipta, siapa Allah, sumber berkat, sumber kedamaian, sumber sejahtera, sumber kasih karunia, bersumber dari Allah. Kita harus datang melalui apa? Melalui doa, baca firman, gereja, ibadah, persekutuan, blog. Dari situ kita bisa introspeksi diri kita bisa dilembutkan, diubah dengan kasih Tuhan. Seperti kebaikan dan ketaatan Tuhan Yesus sebagai anak manusia kepada Bapa Allah, maka kita akan memperoleh warisan kebaikan, ketaatan kepada Allah, sampai warisan hidup yang kekal. Walaupun melalui kematian, kita juga memperoleh warisan hidup yang kekal, hidup di surga damai. Untuk itu, kita umat percaya, marilah menjaga hidup kita selalu kudus, berkenan kepada Allah. Seperti waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Kalau hidup kita kudus dan selalu berbuat baik, seperti dunia yang terus berubah, berubahlah ke arah kebaikan. Mari kita ambil saat teduh. Mari kita kumpulkan persembahan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita berdoa syafaat. Sungguh besar kasih karunia-Mu ya Bapa yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang boleh Kau sampaikan firman kebenaran-Mu di dalam malam hari ini. Bapa, kami berdoa untuk persembahan kami. Sucikan persembahan kami, kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini bisa digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa bagi pelayanan kegiatan di Gereja Simo Mulia. Terlebih saat ini ya Bapa,
panitia persiapan untuk kepindahan Bapak Pendeta Puspo maupun Pak Pendeta Chandra. Kau siapkan para panitia-panitia untuk kesiapannya. Demikian juga ya Bapak, kami juga berdoa panitia-panitia penyambutan untuk Pendeta Galuh. Kau urapi panitia-panitia, kau berkati mereka, kau tutup segala kebutuhan baik materi maupun apapun yang diperlukan mereka ya Bapak. Kau cukupi mereka sehingga pelaksanaan kegiatan pindah boyong pendeta maupun penyambutan Pendeta Galuh boleh terpenuhi, terlaksana dengan baik. Bapak, pada malam hari ini juga kami berdoa dengan kondisi bangsa dan negara kami ini ya Bapak, terlebih pada tenaga medis pasien COVID-19. Bapak, kau beri kesembuhan, obat-obatan melalui apapun juga Bapak, sehingga boleh berlalu virus COVID ini di dalam bangsa negara ini. Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintah legislatif, yudikatif Bapak, baik pemerintah pusat sampai daerah. Kami berdoa pemimpin bangsa ini, wakil-wakil daerah, wakil-wakil dewan, wakil-wakil rakyat. Oh Bapak, kau sertai mereka sehingga bolehlah mereka mengatur jalannya pemerintahan ini dengan baik dan benar. Biarlah warga negara bangsa ini boleh memperoleh damai sejahtera, kebahagiaan, keamanan, apapun juga yang baik di dalam bangsa dan negara ini. Bapak, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu, orang yang saat ini dalam proses mencari pekerjaan Bapak. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Orang-orang saat ini usaha-usaha yang mengalami kesulitan apapun ya Bapak, Kau sertai ya Bapak, sehingga di dalam usaha pekerjaannya ya Bapak boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih menempuh pendidikan di dalam rumah masing-masing ya Bapak. Dengan kondisi saat ini, kondisi virus COVID-19 ini ya Bapak, kami serahkan anak-anak-Mu belajar di rumah dengan baik. Walaupun belajar dengan di rumah, mereka boleh memperoleh ilmu pengetahuan yang baik karena penyertaan-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga kami satu persatu masing-masing, khususnya keluarga besar warga blok 4 Bapak. Kami serahkan segala pergumulan, persoalan, permasalahan apapun yang dialami keluarga besar warga blok 4. Kiranya Bapak ikut hadir campur tangan sehingga mereka boleh melaluinya dengan kasih karunia-Mu juga. Demikian ya Bapak, seru doa dan mohon kami. Biarlah kami tutup doa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat 1, di jalanku ku diiring. Surga
berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah blok 4 pada malam ini dengan menyanyi Kidung Pasamuan Jawi 460 ayat 1, Tentrem Raharjo.